Evaluasi adalah sebuah proses memberi atau membuat pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian suatu proses, aktivitas, produk, maupun program. Penilaian adalah proses pemberian keputusan, kategorisasi, atau kesimpulan atas dasar hasil pengukuran pada suatu aspek tertentu yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Tes adalah sebuah instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur sebuah sampel perilaku dengan mengajukan seperangkat pertanyaan dalam suatu cara yang seragam. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pemberian pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian. Saja ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini mencakup seluruh aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Siswa memiliki kemampuan kognitif yang baik belum tentu dapat menerapkannya dengan baik dalam memecahkan permasalahan kehidupannya. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai hal yang sulit, mulai dari hal yang konkret sampai hal yang abstrak. Rincian domain tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu domain kognitif atau disebut cognitive domain. Memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu domain afektif atau affective domain. Terdiri dari 4 jenjang kemampuan, yakni menerima, menanggapi atau menjawab, menilai, organisasi, dan karakteristik. Yang terakhir yaitu domain psikomotor atau psikomotor domain. Yang ketiga ini lebih menekankan pada kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, bukan pada jenjang-jenjangnya. Fungsi evaluasi adalah yang pertama yaitu secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk itu, guru atau instruktur perlu melakukan penilaian terhadap prestasi belajar peserta didiknya. Yang kedua yaitu secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat, mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Yang ketiga, menurut didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru atau instruktur dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Yang keempat itu untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak pandai, sedang, atau kurang. Yang kelima yaitu untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Yang keenam yaitu untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat atau kelas. Yang terakhir yaitu secara administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pemimpin atau kepala sekolah, guru atau instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. Prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang dimaksud dengan evaluasi berprinsip keseluruhan adalah bahwa dalam pelaksanaannya, evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Penilaian yang berkesinambungan ini artinya penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung-menyambung dari waktu ke waktu.
Penilaian secara berkesinambungan ini akan memungkinkan si penilai memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak awal mengikuti program pendidikan sampai dengan saat-saat mereka mengakhiri program-program pendidikan yang mereka tempuh. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Selanjutnya, penyajian hasil evaluasi. Ada 4 bentuk penyajian hasil evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi dengan menggunakan angka, misalnya 1-10 atau 1-100. Yang kedua, evaluasi dengan menggunakan kategori, misalnya kategori baik, cukup, atau kurang. Yang ketiga, evaluasi dengan menggunakan uraian atau narasi, misalnya perlu bimbingan serius, keaktifan kurang, perlu pendalaman materi tertentu, atau siswa dapat membaca dengan lancar. 4. Evaluasi dengan menggunakan kombinasi angka, kategori, dan uraian atau narasi. Prosedur evaluasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, penyusunan rancangan. Yang kedua, penyusunan instrumen. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data dan informasi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran bagi anak dengan spektrum autis. Dalam evaluasi pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus itu jauh sangat berbeda dengan anak normal biasanya. Sebab cara mengevaluasi anak penyandang autis berbeda, yaitu apabila anak itu dapat atau berhasil fokus terhadap yang diajarkan, mampu mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya, mampu berkomunikasi dengan baik meski itu penyandangnya tidak fokus ke seseorang yang diajak komunikasi, tetapi dia menyadari ada orang di sekitarnya. Sistem penilaian anak dengan spektrum autis. Sistem penilaian dengan anak spektrum autis yaitu merupakan parameter dengan upaya penilaian bagi anak autis. Dengan penilaian seperti ini, maka penilaian bisa mudah, yaitu dengan cara membuat tabel.